Selamat malam, perkenalkan nama saya Regina Sumbarayo, NIM B1A11928, kelas G Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kimia fisika. Yang pertama, materi dan energi. Yang kedua, sistem periodik unsur. Yang ketiga, ikatan logam dan hidrogen. Yang keempat, ikatan ion. Yang kelima, ikatan van der Waals. Dan yang terakhir, ikatan kovalen. Itu adalah beberapa materi kimia fisika. Di video berikutnya saya akan menjelaskan materi tersebut lebih jelas. Selanjutnya materi pertama adalah tentang materi dan energi. Jadi apa sih itu materi? Jadi materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan ruang, memiliki 3 wujud zat. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang berbeda. Unsur adalah zat yang sederhana, yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Salah satunya senyawa adalah asam asetat yang mempunyai manfaat sebagai cuka makanan. Energi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Yang ketiga, energi panas. Yang keempat, energi cahaya. Perbedaan campuran dan senyawa. Campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, sedangkan senyawa terbentuk melalui reaksi kimia. Materi dan energi mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri perubahan kimianya itu yang pertama, menghasilkan zat baru. Yang kedua, terjadi susunan zat. Yang ketiga, bersifat permanen. Sedangkan dia juga mempunyai ciri-ciri perubahan fisik. Yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi materi yang kedua itu tentang sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemirifan. Sifat-sifat unsur tersebut disebut periodik, sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sedangkan jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar dalam suatu golongan dari atas ke bawah. Jari-jari atom semakin besar dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil dalam suatu golongan dari atas ke bawah, kulit atom bertambah. Sedangkan energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam suatu periode. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi dari atom netral atau dalam fase gas ketika sebuah elektron ditambahkan ke atom untuk membentuk ion negatif atau positif. Jadi itu adalah materi kedua tentang sistem periodik unsur. Selanjutnya materi yang ketiga itu adalah ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antar muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam. Klarifikasi ikatan logam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ikatan logam pada unsur transisi dan golongan utama. Sedangkan proses pembuatan logam terbagi menjadi 2. Yang pertama, hot working and cold water. Pola logam dalam bentuk kristal dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama,
simple kubik, yang kedua hexagonal closed pocket, yang ketiga face center kubik, yang keempat body center kubik. Nah, contoh ikatan logam yaitu ikatan logam natrium dan magnesium. Sifat ikatan logam yaitu energi ionisasi yang rendah dan banyak orbital kosong. Ikatan hidrogen salah satu unsur kimia yang mudah terbakar ada dua macam. Ikatan hidrogen yaitu intermolekuler dan intramolekuler. Sifat kekuatan hidrogen yaitu yang pertama, titik didih air dan sifat dan kohesi. Yang kedua, struktur DNA. Yang ketiga, sifat kelarutan. Nah, selanjutnya adalah materi yang keempat. Materi yang keempat itu tentang ikatan ion. Jadi, ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Salah satu contoh yang sering kita jumpai sehari-hari adalah garam dapur. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Ciri-ciri ikatan ion yaitu terjadi pasangan antara atom unsur logam dengan unsur non-logam. Contohnya pembentukan ikatan ion adalah Na menjadi Na++ elektron minus. Senyawa yang memiliki derajat paling tinggi dalam ikatan ionik adalah yang terbentuk oleh reaksi antara unsur alkali dengan halogen, contohnya NaCl. Nah, selanjutnya adalah materi yang kelima. Materi yang kelima tentang ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi. Gaya van der Waals berdasarkan jenis kepolarannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, interaksi ion dipol. Yang kedua, interaksi dipol-dipol. Yang ketiga, interaksi ion dipol tereduksi. Nah, gaya van der Waals ialah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jumlah elektron. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Dan yang keempat, kenaikan titik didih gas. Nah, gaya van der Waals terjadi akibat interaksi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dipol permanen. Yang kedua, dispersi London. Yang ketiga, dipol tereduksi atau sesaat. Selanjutnya adalah materi terakhir tentang ikatan kovalen. Jadi, ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi atau pemakaian bersama elektron di antara atom-atom yang berikatan. Jenis-jenis ikatan kovalen terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Nah, cara lain menggambarkan pembentukan ikatan kovalen, tanda yang mengelilingi atom Cl atau titik dan silang menggambarkan jumlah elektron valensi yang dimiliki setiap atom Cl. Ikatan kovalen terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama,
ikatan kovalen polar, yang kedua ikatan kovalen nonpolar, yang ketiga ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya tata cara penulisan struktur Lewis pada molekul adalah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulis atom yang terlibat. Nah, poin yang kedua, beri lambang Lewis yang berbeda N untuk setiap atom. Yang ketiga, atom yang mempunyai elektron berikatan paling banyak di tempat di tengah. Nah, jadi ini adalah video singkat penjelasan saya mengenai beberapa materi kimia fisika. Yang pertama, materi dan energi. Yang kedua, sistem periodik unsur. Yang ketiga, ikatan logam dan hidrogen. Yang keempat, ikatan ion. Dan yang kelima, ikatan van der Waals. Dan yang terakhir ada ikatan kovalen. Jadi itu adalah video singkat dari beberapa materi yang saya jelaskan mengenai materi dari keseluruhan tersebut. Saya ucapkan terima kasih.